Katiko suami tak beribadah 5 waktu berjamaah ke masjid, rajin baca Al-Quran, Senin Kamis tidak pernah meninggalkan puasa sunnah, hafal Al-Quran 30 juz contohnya, tapi istri di rumah tidak menutup aurat, dibiarkan saja. Istri tidak mengerjakan sholat 5 waktu, dibiarkan saja. Istrinya bangun pagi sudah jam 8, jam 9 contohnya setiap hari, dibiarkan saja oleh suami ini. Maka insya Allah di akhirat bersiaplah wahai para suami, wahai para ayah, akan memimpin keluarga tercinta, sama-sama berbondong masuk ke dalam nerakanya Allah nantinya, ketika kita biarkan anak dan istri kita jauh dari agama Allah. Tiga saja asma Allah yang kita yakini dalam kehidupan kita, maka insya Allah tidak akan ada satu orang pun yang berani berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu kaffatan ilan nas, basyira wa nazira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Thumma qala ta'ala fi ayatin ukhra, wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi wa rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dan di antara keduanya, yaitu penghuni surga dan neraka, ada tabir di atas A'raf, atau tempat yang tertinggi. Ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, salamun alaikum, salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk ke dalam surga, tapi mereka ingin segera memasukinya. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Ahzab ayat 56 dan surat Al-A'raf ayat 46 dan 47. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur malah sama-sama kita haturkan kehadirat yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan nikmat-Nya kepada kita bersama. Nikmat yang tidak pernah terkira hingga betapa besar dan banyaknya yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin.
Hingga pada siang yang berbahagia ini, sesibuk apapun kita di luar sana, sebanyak apapun aktivitas kita, rutinitas kita di luar sana, tapi karena panggilan Allah untuk mengerjakan sholat Jumat pada hari ini, kita tinggalkan semuanya. Kita tinggalkan pekerjaan kita, kita tinggalkan keluarga, kita tinggalkan harta benda, kita tinggalkan duniawinya kita demi panggilan Allah untuk berjamaah di hari Jumat ini, di sholat Jumat ini, di masjid yang kita cintai kaum muslimin. Maka bersyukurlah kepada Allah, berbahagialah kita kaum muslimin yang hari ini mampu meninggalkan aktivitas kita di luar sana, mampu melawan hawa nafsu kita untuk mengerjakan sholat Jumat yang diwajibkan kepada kita setiap muslim yang balik berakal setiap hari Jumat atau sepekan sekalinya. Karena kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 itu, kaum muslimin, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ketika kamu disuruh untuk mengerjakan sholat Jumat atau disuruh untuk sholat di hari Jumat, bersegeralah pada panggilan Allah. Dalam rumusan ilmu tafsir bahwa apa yang dirahmati Allah, sering khatib sampaikan, ketika ada satu ayat yang Allah awali dengan kalimat amanu, beriman kepada Allah, maka lanjutan ayat itu apapun perintah yang disampaikan oleh Allah setelah kalimat amanu itu akan menjadi barometer, tolak ukur, indikator untuk mengukur tingkat keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surah Al-Jumu'ah yang ke-9 itu, kaum muslimin, ayat yang ke-9, dipanggil oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ketika kamu disuruh untuk mengerjakan sholat di hari Jumat, bersegeralah pada panggilan Allah. Dan alhamdulillah hari ini, siang ini kita berkumpul di Masjid Al-Hakim yang kita cintai ini, satu tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berkah salam bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang telah rela bernafaskan di ujung tombak, berlayar di lautan darah, berjalan di titian bangkai, demi memancangkan kalimatul haq di persada bumi Allah ini, di bawah payung panji dua kalimat syahadah. Dinul Islam, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari agama Islam. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ketika ditanya, siapapun kita, yang namanya insan yang berakal, ketika ditanya nanti setelah meninggal dunia, pengenkah kita masuk dalam surganya Allah? Pasti semua kita akan menginginkannya. Bahkan kalau bisa hendaknya jangan hanya kita saja, tapi semua anggota keluarga kita pun juga hendaknya berkumpul bersama-sama dengan kita dalam nantinya di akhirat bersama dengan keluarga kita dalam surganya Allah. Sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Quran Ar-Ra'd ayat 23 itu, kaum muslimin, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, kata Allah. Surga adnin yang mereka akan masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh, yang terdiri dari kakek mereka, nenek mereka, orang tua mereka, dari suami dan istri mereka, dan juga terdiri dari anak cucu keturunan mereka, berkumpul bersama keluarga mereka dalam surga nantinya. Syaratnya adalah soleh dan soleha. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah, terkadang di akhirat nanti ada di antara kita, sebagaimana yang khatib bacakan dalam muqaddimah khutbah tadi, ada sekumpulan orang yang ketika banyak amal ibadahnya nanti di akhirat setelah ditimbang oleh Allah di padang mahsyar nantinya, banyak amal ibadah kita, banyak pahalanya, 50 lebih 1 saja amal ibadah kita kaum muslimin dibandingkan dengan dosa dan perbuatan kita yang jahat contohnya, masuklah kita dalam surganya Allah. Namun ketika banyak amal perbuatan yang jahat, banyak dosa dibandingkan dengan pahala, tempat kita adalah dalam nerakanya Allah. Tapi ketika 50-50 contohnya, 50-50, maka tempat kita itu belum ke surga tapi tidak ke neraka. Inilah satu tempat yang disebut dengan Al-A'raf, itu tempat yang tertinggi nantinya. Bisa mencaliak ke surga, bisa Allah mencaliak ke neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di akhirat ada beberapa syafaat yang akan kita peroleh nantinya. Syafaat fungsi sebagai panumbuk. Kalau tiba di kain, ada kain yang cabik ditumbuk dengan syafaat.
Banyak sekali kaum muslimin syafaat-syafaat yang akan kita peroleh nanti di akhirat. Ketika kita tidak mampu memberikan syafaat bagi keluarga kita, tidak mampu memberikan syafaat bagi teman-teman kita nanti, jadilah kita menjadi syafaat. Tapi ketika kita tidak mampu memberikan syafaat, hendaknya kita bisa memperoleh syafaat itu nantinya kaum muslimin. Pertama, syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nantinya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul? Orang yang ketika hidup di dunia sering bersyafaat kepadanya, sering bersalawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, kata Allah Al-Ahzab ayat 56 yang ketika bacakan dalam muqaddimah. Tidak hanya kita, Allah dan para malaikatnya pun juga bersalawat kepada Rasulullah. Bahkan dalam hadis yang lain kaum muslimin Rasulullah sampaikan, siapa yang ketika namaku disebutkan tadang adanya tapi tidak ikut bersolat kepadaku, kata Rasulullah, dia adalah orang yang paling pelit dari umatku, kata Rasulullah. Sama seperti yang pernah khatib sampaikan ke muslimin, ada di antara kita barangkali yang nanya, Ustaz, untuk apa gunanya kita bersolat kepada Rasulullah, mendoakan keselamatan bagi beliau? Bukankah Rasulullah itu adalah orang yang maksum, tidak pernah melakukan dosa, orang yang pertama kali masuk surga, kekasihnya Allah? Bahkan semua makhluk di dunia ini diciptakan oleh Allah karena rasa cinta dan sayangnya Allah kepada Muhammad. Semua kita, termasuk kita manusia, diciptakan oleh Allah dari nurnya Muhammad. Dalam kajian-kajian tasawuf kaum muslimin, lalu untuk apa kita mendoakan keselamatan bagi beliau? Beberapa waktu yang lalu juga sudah pernah kita sampaikan di Al-Hakim. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad itu sama ibaratnya dengan gelas yang sudah diisi dengan penuh. Air dalam galeh itu sejajar sama data dengan bibir galeh. Dan kita umatnya Muhammad sama ibarat tadah piring kecil yang ada di bawah. Ketika gelas yang sudah penuh berisi dengan air tadi kita masukkan lagi air ke dalamnya, otomatis sifatnya air itu mengalir ke tempat yang paling rendah, yang lebih rendah. Maka air itu akan mengalir ke bawah, jatuh masuk ke dalam tadah, dan kita tadah itu adalah kita. Tadah itu adalah kita. Artinya di saat kita bersolat kepada Rasulullah, syafaat itu akan kita peroleh nanti di akhirat. Bahkan kaum muslimin dalam hadis yang lain diceritakan oleh Rasulullah. Rasulullah merintih, nangis nanti sama Allah. Ya Allah, mana umatku ya Allah? Aku ingin memberikan minuman kepada mereka. Mereka kehausan karena panasnya mentari di padang mahsyar nantinya. Kata Allah, berilah mereka umat engkau dengan air dari telaga Al-Kautsar. Sekali meminum, satu teguk kita minum air dari telaga Al-Kautsar, sampai kapanpun tidak akan pernah merasa haus lagi. Makanya Fatimah Az-Zahra, salah seorang perempuan yang mendapat jaminan dari Allah untuk masuk surga, bahkan yang dirindukan oleh surganya Allah. Di antara 4 perempuan itu kaum muslimin, ketika ditanya, wahai ayahanda tercinta, di manakah kami umatmu akan mencari engkau nanti di surga, di akhirat itu, kata Fatimah kepada Rasulullah. Apa jawaban Nabi ketika itu? Carilah ayah, carilah aku di telaga Al-Kautsar, karena nanti di akhirat aku akan memberikan minuman kepada semua umat Islam itu, kata Rasulullah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seringlah bersolat kepada Rasulullah, banyaklah membaca salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap hidup kita. Pertama. Yang kedua, pemberi syafaat itu adalah Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat, kata Rasulullah dalam hadisnya, syafi'an, memberikan syafaat li ashabi, bagi sahabatnya, bagi karibnya, atau bagi orang yang membacanya ketika hidup di dunia. Membaca Al-Quran saja kaum muslimin akan ikut menjadi syafaat nantinya bagi kita di akhirat. Apalagi ketika mengamalkan isi kandungannya, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran saja sudah mampu memberikan syafaat. Inilah yang dikatakan salah satu sahabat yang paling setia itu kaum muslimin. Sahabat yang ketika di dunia satu kali kita mengenalnya di dunia, sampai di akhirat akan ikut menemani kita. Ketika ajal datang menjemput kita di saat sakaratul maut, Al-Quran datang menemani kita, menuntun kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita nantinya. Dalam kubur, di alam barzah, Al-Quran pun juga akan menemani kita. Ayat yang sama ini kita baca ketika hidup di dunia, sampai di akhirat pun akan ikut memberikan syafaat kepada kita kalau waklai rajin baca Al-Quran. Makanya kata Rasulullah, kaum muslimin, terangilah, sinarilah rumahmu dengan sering membaca Al-Quran dan salat-salat sunnah. Namun terkadang bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita yang jarang membaca Al-Quran.
Al-Quran hanya kita jadikan sebagai lipstik dekorasi pajang dalam rumah tangga. Al-Quran jarang sekali kita sentuh. Kapan Al-Quran itu akan kita baca? Hanya pada ketiga keadaan saja rata-rata di antara kita. Ketika datangnya bulan Ramadan, habis bulan Ramadan, selesai Ramadan, selesai juga rajin baca Al-Quran, yaitu tandanya Ramadan kita tidak berhasil. Atau ketika datang musibah, bencana alam contohnya, barulah Al-Quran kita sentuh, barulah akan kita baca. Atau ketika ada yang meninggal dunia di rumah kita contohnya, baru Al-Quran kita baca. Kalau tiga keadaan ini tidak ada pada diri kita kaum muslimin, Al-Quran jarang kita sentuh. Renungan bagi kita bersama Bapak yang dirahmati Allah. Kapan Al-Quran kita baca? Kapan Al-Quran kita baca dalam kehidupan kita? Kapan apa-apa mencari istri tercinta, mendengar istri tercinta, kita baca Al-Quran di rumah? Kapan terakhir kali kita dengar anak kesayangan kita baca Al-Quran di rumah? Kapan terakhir kali kita dengar menantu yang kita bangga-banggakan selama ini baca Al-Quran di rumah? Kapan kita sebagai suami, sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai pemimpin dalam rumah tangga kita memimpin, membimbing, menuntun anggota keluarga kita baca Al-Quran di rumah? Setiap kita akan ditanya nanti dari kepemimpinan kita kaum muslimin. Makanya sering Khatib sampaikan, di saat kita nikah itu harus sampai berguncang. Sahabat pun juga menggigil mendengarnya. Ya Rasul, kenapa aras itu berguncang ketika setiap kali ada yang nikah di antara kita? Ya Rasulullah, kata Rasul, aras itu berguncang karena saking takut dan khawatirnya akan beban yang sangat berat yang akan dipikul oleh seorang laki-laki yang bergelar suami. Maka sering sekali kita sampaikan ke muslimin, sebagaimana yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Ada 4 macam keluarga yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Satu di antaranya ada suami yang taat beribadah kepada Allah, tapi istrinya durhaka kepada Allah. Ketika suami taat beribadah 5 waktu berjamaah ke masjid, rajin baca Al-Quran, Senin Kamis tidak pernah meninggalkan puasa sunnah, hafal Al-Quran 30 juz contohnya, tapi istri di rumah tidak menutup aurat, dibiarkan saja. Istri tidak mengerjakan sholat 5 waktu, dibiarkan saja. Istrinya bangun pagi sudah jam 8, jam 9 contohnya setiap hari, dibiarkan saja oleh suami ini. Maka insya Allah di akhirat bersiaplah wahai para suami, wahai para ayah, akan memimpin keluarga tercinta, sama-sama berbondong masuk ke dalam nerakanya Allah nantinya. Ketika kita biarkan anak dan istri kita jauh dari agama Allah, tuntunlah mereka ke jalan yang Allah redai. Baca Al-Quran di rumah kita, minimal dari maghrib sampai ke isya. Kalaupun tidak bisa setiap selesai sholat 5 waktu semalam contohnya, Al-Quran akan ikut memberikan syafaat nanti di akhirat bagi kita yang rajin membacanya. Makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, masih banyak di antara kita yang sejak tamat dari TPA zaman saya ketika SD, karena saking sibuknya dengan aktivitas kita, sibuknya dengan kegiatan kita, sibuk dengan duniawi kita, sibuk jokarajoa setiap harinya dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam sibuk dengan dunia. Aduh, yang saya tamat dari TPA 40 tahun yang lalu sampai kini tidak ada tambahan hafalan Al-Qur'annya sama sekali. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sementara ketika ditanya, pengenkah masuk surga? Iya. Tapi amalan-amalan ahli surga, amalan-amalan penghuni surga itu tidak seberapa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Maka nonsen, mustahil kita akan masuki surga nantinya. 2. Yang ketiga, yang akan mampu memberikan syafaat nantinya kaum muslimin adalah teman yang sama-sama taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Makanya Rasulullah ceritakan hadis riwayat Muslim itu nomor hadis 183, hadisnya sangat panjang sekali. Kata Rasulullah, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, hingga ketika telah selesai orang-orang beriman itu urusannya dengan neraka Allah. Seperti yang Khatib sampaikan tadi dalam mukadimah kaum muslimin, nanti semua kita akan hisab. Ketika memang berat timbangan kebaikan kita, kita akan masuk dalam surganya Allah. Tapi ada nanti segolongan orang, kata Rasulullah sampai bersumpah demi Allah, fa wallazi nafsi biyadihi,
Jarang-jarang bapak-bapak yang dirahmati Allah, Rasul bersumpah dalam hadisnya, demi Allah kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Jarang sekali Rasul bersumpah dalam hadis itu, dalam kaum muslimin. Dalam hadis ini Rasul bersumpah demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Itu pertanda keseriusan yang ingin disampaikan Rasulullah. Ada satu kabar penting yang ini Rasul sampaikan kepada kita bersama. Sama halnya ketika Allah memulai ayatnya, satu surat itu diawali oleh Allah dengan huruf qasam, huruf sumpah. Wallah, ballah, tallah, waw, ba dengan ta, waduha, wal asri, wattin. Ketika ada satu ayat yang diawali oleh Allah dengan huruf qasam, huruf sumpah, itu tandanya ada kabar penting yang ini Allah sampaikan kepada kita bersama. Dan ayat ini Rasul bersumpah demi zat, demi jiwaku yang ada pada tangannya, demi zat yang jiwaku berada dalam tangannya, kata Rasulullah. Kapanpun bisa mencabut nyawaku. Engkau tidak akan pernah menemukan nanti di akhirat satu golongan yang benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma min ahadin minkum, tidak ada satu golongan pun di antara kamu nantinya, kata Rasulullah, yang menemukan yang bermohon kepada Allah bi asadi munassadati lillah, yang bermohon kepada Allah. Munassadah itu kaum muslimin permohonan yang sangat kepada Allah. Ya mana-mana mohon kepada Allah, merintih kepada Allah, mohon ya Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka mohonkan kaum muslimin? Ada sekelompok orang-orang yang beriman kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, ketika dia sudah masuk dalam surganya Allah, paslah tiba dalam surga, sampai dalam surga, ternyata dia tidak menemukan saudara-saudaranya yang dulunya sama-sama berjamaah ke masjid dengannya. Dia tidak menemukan saudara-saudaranya yang sama-sama menghafal Al-Quran dengan dulunya. Dia tidak menemukan saudara-saudaranya yang dulunya sama-sama berpuasa dengannya. Dia nanya sama Allah, di mana saudara-saudaraku ya Allah? Jawaban Allah ketika itu kaum muslimin, mereka ada dalam neraka. Karena ada satu dosa yang besar dilakukan, bisa jadi dosa syirik dan sebagainya, yang menyebabkan segolongan tadi masuk dalam neraka. Ketika itu dia mohon kepada Allah, ya Rabbuna, wahai Tuhan kami, dengan sangat merintih sekali, munassadatan lillah, bermohon dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbuna, wahai Tuhan kami, kanu yasumuna ma'ana, mereka orang-orang yang sama-sama berpuasa bersama kami ya Allah. Kanu yusalluna ma'ana, mereka orang-orang yang sama-sama berjamaah bersama kami ke masjid ya Allah. Mereka sama-sama mengerjakan haji bersama kami ya Allah. Kami tidak melihat mereka dalam surga ya Allah, kami ingin memanggilnya ya Allah. Apa jawaban Allah ketika itu kaum muslimin? Akhriyu man araftu, keluarkanlah orang yang engkau kenal itu, kata Allah. Jadi syafaat yang ketiga itu nanti kaum muslimin, syafaat dari teman-teman yang soleh, teman-teman yang taat kepada Allah, sama-sama berjamaah ke masjid, sama-sama menghafal Al-Quran, sama-sama berpuasa dengan kita, sama-sama ikut kajian, nanti akan saling mencari di akhirat kelak. Maka kata Rasulullah, carilah teman yang terbaik itu, yang bisa dan mampu membawa kita ke jalan yang Allah redai. Bakawan wak jurang maliang, indak pun kajadi orang maliang, sekurang-kurangnya harta maling itu akan ikut kita nikmati. Bakawan wak jo orang soleh, bakawan wak jo orang yang taat, insya Allah kita akan terbawa untuk jadi taat. Berteman kita dengan orang penjual parfum contohnya, indak banah kadapet parfum, sekurang-kurangnya harumnya akan dapat. Pilih-pilihlah dalam mencari teman, mencari saudara. Maka seringlah berkumpul dengan orang-orang soleh, seringlah berkumpul dengan orang-orang yang taat beribadah kepada Allah, seringlah berkumpul dengan orang yang sering ikut kajian, ikut pengajian, ikut dalam majelis ilmu. Carilah orang-orang seperti itu. Maka orang Arab dalam syairnya mengatakan kaum muslimin, sodiqoka man sodakoka la man sodakoka, teman terbaik itu, teman sejati itu adalah orang yang jujur denganmu. Ketika kita salah diingatin, ketika ada yang salah didandanin, diperbaiki, diingatkan kita. Bukan orang yang selalu membenarkan kita, salah benar, elok buru awak batu asal dia sadalahnya. Ini bukanlah teman yang terbaik, kata Rasulullah. Sekata orang-orang Mekah dalam syairnya kaum muslimin. Jadi carilah teman-teman yang terbaik. Mungkin ada di antara kita yang sama-sama berjamaah ke masjid kaum muslimin, ya. Tapi bisa jadi di antara kita ada amalan-amalan yang lain
yang menyebabkan teman yang sama-sama datang ke masjid bersama dengan kita yang lebih dahulu masuk ke surga lebih dari kita, nanti di akhirat akan sama-sama saling cari mencari, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, munasyaratan lillah, dengan bersangatan mohon kepada Allah. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jamin bagi kita bersama kaum muslimin. Kita yang hadir hari ini tidak ada jaminan dari Allah siapa yang akan nantinya masuk surganya Allah dan siapa yang nantinya di akhirat akan masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan. Ustadz pun, alim ulama pun tidak bisa dijamin. Tidak ada jaminan dari Allah akan masuk dalam surganya Allah. Dan andai kata nanti, Pak, andai kata di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, ketika apa-apa lebih dulu masuk surga dari hamba, ketika bapak sudah masuk dalam surganya Allah, ketika udahlah masuk dalam surganya Allah, bapak sudah berkumpul nanti dalam surganya Allah, bapak sudah bahagia, sudah bisa tersenyum dalam surganya Allah, ketika sudah berkeliling dalam surganya Allah dan bapak tidak menemukan sosok Adrianto di sana, bapak tidak menemukan saya di sana, bapak tidak menemukan saya dalam surganya Allah, mohonlah kepada Allah, ingatkan kepada Allah, Pak, bahwa saya pernah bersama-sama di Al-Hakim ini berjamaah dengan bapak semuanya, bahwa saya pernah bersama-sama dengan bapak bersama-sama makan setelah salat zuhur dan setelah salat Jumat nantinya, bahwa saya pernah bersama-sama di Al-Hakim ini berjamaah dengan kita bersama, saya pernah, Adrianto pernah juga kami sama-sama dalam kajian bersama dengan bapak semuanya. Mohonkan kepada Allah nanti di akhirat, minta kepada Allah, ingatkan Allah, panggil ambo nanti dalam di akhirat nanti, ya Allah, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Andai kata di akhirat apa lebih dulu masuk surga dari ambo dan ambo berada dalam nerakanya Allah, ingatkan kepada Allah, kita bersama-sama pernah bersama di Al-Hakim, kita bersama-sama pernah berjamaah, kita sama-sama pernah duduk bersama di masjid yang kita cintai ini, kaum muslimin. Mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, andai kata bapak lebih dahulu masuk dalam surganya Allah dibandingkan dengan saya, saling ingatkan, saling menasihati, saling panggil memanggil nanti di akhirat kala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillah nazkuru wa nashkuru wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 syafaat yang nanti di akhirat akan kita raih. Syafaat dari Rasulullah ketika kita rajin bersolat kepada beliau. Syafaat dari Al-Quran di saat kita selama hidup di dunia rajin baca Al-Quran. Hari-hari kita penuh dengan membaca Al-Quran, diisi dengan Al-Quran. Bersahabat dengan Al-Quran, kemanapun kita pergi selalu bawa Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Baik zahiriyah kita maupun batiniyah kita, diucapkan dengan lidah maupun dalam hati. Dan syafaat yang ketiga yang akan kita raih nanti adalah dari teman-teman yang soleh yang tak beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan semua kita, sebagaimana hari ini Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Hakim yang kita cinta ini, wahai kaum muslimin, nanti di akhirat Allah juga akan kumpulkan kita bersama dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kan, dengan segala kerendahan dan kelemahan kami ya Rabb, dengan segala keterbatasan dan kealfaan kami ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, di Masjid Al-Hakim yang kami cinta, yang kami banggakan ini ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, mohon ya Allah, ampun ya semua dosa-dosa yang pernah kami lakukan selama ini ya Rabb, baik dosa yang kami sengaja maupun yang tidak, dosa yang tampak maupun dosa yang tersembunyi ya Allah, dosa yang kecil apalagi dosa yang besar ya Rabb. Ya Allah, sebesar apapun dosa yang kami lakukan selama ini, kami yakin ampunan-Mu jauh lebih besar dari dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau lihat masa lalu kami ya Allah, segelap apapun masa lalu kami, segelap apapun, sekelam apapun masa lampau kami ya Allah, tapi tataplah kami yang hari ini, siang ini, Jumat ini bermunajat kepada-Mu, mohon ampunan kepada-Mu ya Allah, dengan taubatan nasuha ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rasa cinta kepada-Mu, cinta kepada Rasul-Mu ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami cintanya orang-orang yang mencintai-Mu dan Rasul-Mu ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami cintanya orang-orang yang memfasilitasi, orang yang menghantarkan kami untuk cinta kepada-Mu dan Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, andai kata kami nanti di akhirat tidak mampu memberikan syafaat kepada anggota keluarga kami ya Allah, kami belum mampu menghafal Al-Quran 30 juz ya Rabb, kami belum mampu memberikan 10 syafaat nantinya kepada anggota keluarga kami ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah syafaat itu nanti di akhirat kepada kami ya Allah. Syafaat dari Rasul-Mu, syafaat dari ayat Al-Quran yang selama ini kami baca ya Allah, walaupun setiap hari kami sering melupakan Al-Qurannya ya Allah. Dan juga syafaat dari teman-teman, dari ikhwan, dari saudara-saudara kami yang sama-sama taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana hari ini kami Engkau kumpulkan di Masjid Al-Hakim ini ya Allah, kumpulkanlah kami kembali di akhirat bersama dengan saudara-saudara kami yang hari ini berjamaah di masjid ini ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.